Perkenalkan, nama saya Diuci Marcelda Ramang dengan NIM 01A1202111 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester Biokimia Farmasi. Pertama, pengertian dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Pertama, glikolisis adalah proses pertama dari pemecahan glukosa menjadi energi yang dibutuhkan tubuh. Jikalau terlalu aktif, proses ini dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang ketiga, glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Yang keempat, metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Kemudian, katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, kebanyakan diubah menjadi energi. Dan yang terakhir, anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Kemudian nomor 2, fermentasi banyak terjadi pada peragian alkohol atau alkoholisasi. Meskipun pembuatan minuman keras itu telah dikenal sejak permulaan sejarah manusia, namun baru pada abad ke-19 diketahui bahwa alkohol yang timbul itu disebabkan oleh mikroorganisme bersel satu yang disebut ragi, Saccharomyces. Peristiwa ini ditemukan oleh Pasteur 1857. Kemudian Wagner 1896 membuktikan bahwa alkoholisasi tidak telah dilakukan oleh sel-sel ragi yang masih hidup. Ternyata sel-sel yang sudah mati dapat juga melangsungkan peristiwa tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa ragi-ragi itu mengandung zat-zat yang menyelenggarakan alkoholisasi tersebut yang disebut dengan zimase. Sel-sel ragi merupakan mikroorganisme yang mendapatkan energi yang dibutuhkan dengan cara respirasi anaerob. Substrat yang terbongkar berupa heksosa, namun heksosa ini tidak terurai menjadi HO dan CO. Persamaannya dituliskan sebagai berikut: C6H12O6 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 21 kal. Dari persamaan reaksi seperti yang disebut di atas ini, nyatalah bahwa O2 tidak diperlukan juga di dalam proses ini. Hanya ada pengubahan zat organik yang satu menjadi zat organik yang lain atau gula alkohol, di mana pada hakikatnya hanya ada pergeseran tempat-tempat antara molekul glukosa dan molekul. Nomor 3, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi, kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit, itu jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein.
Kemudian hasil akhir pencernaan protein berupa asam amino akan mengalami metabolisme melalui 3 cara, yaitu asam amino glukogenik diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik deaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, CO2, dan air H2O seperti halnya karbohidrat. Dan nomor 4, metabolisme lemak beta oksidasi beta oksidasi merupakan proses kimia yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP adenin trimat. Hanya ATP yang dihasilkan pada stom C dan dari jenis lemak tertentu. Misalnya asam lemak mengandung 6M akan menghasilkan 45 ATP. Asam abitat memiliki 16 stom C akan menghasilkan 130 ATP, sedangkan asam stearat yang mengandung 20 atom C akan menghasilkan 16 ATP. Lemak merupakan bentuk persediaan energi yang terbanyak dibandingkan dengan persediaan sebagai karbohidrat energi. Besarnya persediaan lemak kira-kira 40 kali lemak hanya dapat menghasilkan energi bila cukup. Lemak dapat menghasilkan energi hanya pada olahraga yang bersifat aerobik seperti lari maraton. Lemak menghasilkan energi paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu setiap gram mengandung 9 kcal. Hasil pemecahan lemak dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Kemudian lemak di dalam tubuh akan dioksidasi melalui metabolisme beta oksidasi sehingga membentuk trigliserida yang akan menjadi bahan cadangan bahan bakar utama tubuh. Selain dari trigliserida, hasil pemecahan asam lemak yang lain seperti badan keton digunakan sebagai sumber energi di jantung dan otak. Di otak, badan keton adalah sumber penting dari energi saat puasa. Semua dari hasil energi inilah yang nantinya akan digunakan untuk beraktivitas dan juga berpikir. Oksidasi pada 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori, sementara dari lipid 9 kilokalori. Nomor 5, penyakit tergantung gangguan metabolisme protein adalah alkaptonuria. Alkaptonuria terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan fenilalanin dengan baik, sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Alkaptonuria disebabkan oleh perubahan mutasi gen homogenetisate 1,2 dioksigenase. Mutasi gen HGD ini menyebabkan enzim homogenetisat oksidase yang diperlukan untuk memecah asam amino tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, proses penguraian asam amino tirosin dan fenilalanin akan terganggu. Ya, itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.